Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما والحكمة بالصالحين. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نعوذ بك من نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك. Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita zahiran wa batinan, nikmat lahir dan nikmat batin, dan adalah kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi hamba-hambanya yang selalu pandai mensyukuri semua nikmat. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan tersanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan hati kita untuk datang ke majelis ilmu. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita sehingga kita bisa meluruskan niat kita datang ke tempat ini untuk mencari keridhaan Allah dan menuntut ilmu. Mari kita matangkan niat ini dengan bersama-sama membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, jemaah sekalian, malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita di kitab Fikih Islam. Kita masih di Kitabul Haji wal Umrah, kitab haji dan umrah di halaman 247. Syarat-syarat wajib haji. Yang pertama, Islam. Dalam kurung tidak wajib, tidak sah bagi orang kafir. Yang kedua,
berakal. Tidak wajib atas orang gila dan orang bodoh. Kemudian yang ketiga, balik sampai umur 12 tahun atau balik dengan tanda-tanda lain. Tidak wajib haji atas kanak-kanak. Yang keempat, puasa. Tidak wajib haji atas orang yang tidak mampu. Baik, ini adalah syarat-syarat wajib haji. Jadi orang yang memenuhi syarat-syarat ini baru haji itu wajib kepadanya. Ya. Nah, yang pertama kita sudah jelaskan. Yang pertama adalah Islam. Ini syarat pertama. Artinya kalau ada orang non-muslim yang melakukan ibadah haji, bahkan juga ibadah-ibadah yang lainnya, kayak sholat, ya, misalnya puasa dan lain semacamnya, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sampai login dulu, ya, menjadi seorang muslim, membaca syahadat, lalu setelah itu wajib bagi dia untuk beribadah, melaksanakan ibadah haji. Dan kemarin kita juga sudah jelaskan kenapa syarat Islam itu diberlakukan untuk semua ibadah. Karena kata Islam itu berasal dari kata aslama yuslimu, yang artinya tunduk, pasrah, patuh. Sehingga Islam maknanya ketundukan, kepatuhan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan konsekuensi daripada keislaman seseorang, maka dia akan tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemungkinan orang akan taat menjadi lebih besar kalau dia sudah memproklamirkan keislamannya. Ya, dia sudah memproklamirkan saya akan menjadi seorang muslim dengan baca syahadat. Maka kemungkinan besar untuk mengikuti maka akan lebih banyak. Yang kedua, syaratnya kemarin kita sudah jelaskan harus berakal, ya, harus berakal. Artinya orang yang gila ya tidak wajib untuk berpuasa. Atau mungkin ada orang yang tidak gila tapi akalnya tidak cukup, mungkin IQ-nya terlalu rendah, ya. IQ-nya terlalu rendah sehingga dia tidak memahami. Orang gila dan orang yang IQ-nya sangat rendah itu tidak bisa memahami dan tidak bisa memahami larangan, tidak bisa memahami perintah, dia tidak tahu tentang benar dan salah, ya. Dia tidak bisa membedakan itu, mana yang manfaat, mana yang mudarat. Maka disyaratkan harus berakal. Sehingga, dan ini adalah salah satu di antara wujud keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkinlah orang yang berakal, yang bisa paham dan bisa membedakan perintah, larangan, ini baik, ini buruk, ini manfaat, ini berbahaya, disamakan dengan orang yang tidak sampai pada level itu. Maka disyaratkan dia harus berakal, ya. Jadi yang gila enggak. Jadi ternyata gampang kalau kita ingin tidak melakukan kewajiban itu, ya. Tinggal jadi gila aja. Nah, sekarang kita masuk ke syarat yang ketiga, yaitu syarat baligh. Syarat itu maknanya adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum kewajiban itu dilakukan, harus dipenuhi. Ya. Baru setelah itu dia menjadi wajib. Yang ketiga, baligh. Ya. Baligh. Kata baligh itu artinya secara bahasa sampai. Baligh itu artinya sampai atau cukup umur, sampai pada batas umur di mana dia akan menjadi mukallaf, menjadi bisa
dan punya kemampuan secara fisik, kemudian secara akal untuk bisa melakukan kewajiban. Ya. Jadi hikmahnya orang yang balik sampai pada umur tertentu itu tanda bahwa dia punya kelayakan sempurna, sudah tanda kelayakan dia untuk menerima beban syariat. Nah, apa tandanya orang itu balik? Apa tandanya orang itu balik? Jemaah sekalian, dalam Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh para ulama bahwasanya di antara tanda orang balik itu ini berlaku untuk laki dan perempuan. Namanya al-ihtilam, mimpi basah. Semua yang bermimpi basah, mau laki atau perempuan, itu sudah masuk balik. Sudah dianggap balik. Atau mungkin orang tidak ihtilam, ya. Tapi rupanya dari segi fisik sudah cukup matang, ya. Sehingga ada bulu-bulu tertentu atau bulu di daerah tertentu yang tumbuh. Itu tanda juga, walaupun belum ihtilam. Dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Nah, gimana kalau misalnya dua tanda itu nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Maka para ulama menyebutkan jika seorang anak berumur 15 tahun, makanya disebut di sini balik sampai umur 15 tahun. Jadi kalau tidak ada tanda-tanda di atas yang disebutkan tadi, maka umur 15 tahun berarti dia sudah balik. Nah, ada tanda lagi, dan ini khusus untuk perempuan. Tanda balik itu adalah haid. Adalah haid. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak hukum-hukum atau ibadah-ibadah yang diwajibkan di dalam syariat Islam itu syaratnya balik. Apa hikmahnya jemaah sekalian? Tadi kita sudah sebutkan sebelum disyaratkan balik, hikmahnya karena balik itu adalah tanda kesempurnaan kelayakan seseorang untuk menanggung beban syariat. Orang yang balik itu matang secara fisik dan secara akal. Dia bisa memahami perintah dan bisa memahami larangan. Kemudian dia punya kemampuan untuk melaksanakannya. Gimana kalau anak yang kecil yang masih belum balik? Gak mungkin bisa diperlakukan sama. Makanya diletakkannya syarat balik ini juga menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Anak yang kecil yang masih belum balik biasanya tidak akan punya kemampuan untuk menanggung beban kewajiban karena dia tidak memiliki kemampuan itu. Maka bukan merupakan kebijaksanaan dan bentuk keadilan kalau Allah Subhanahu wa taala memperlakukan sama orang yang belum balik sama yang tidak balik. Ya. Hikmahnya lagi jemaah sekalian, kenapa kok ada aturan balik? Ya. Ini sebagai bentuk pentahapan dalam memberikan atau mendidik kaum muslimin dari mulai kecil. Jadi gini, kalau sudah balik, kewajiban itu menjadi beban yang pasti. Tapi sebelum balik ada tahapannya dulu. Ya. Kalau sebelum balik dia masih belum wajib. Tapi
perlu untuk dilatih, ya, tapi perlu untuk dilatih. Nah, makanya Nabi SAW untuk anak-anak yang masih belum balik, kata Nabi, perintahkan anak-anak kalian itu untuk sholat kalau sudah umurnya 7 tahun. Nah, ada tahapannya tuh. Karena hampir bisa dipastikan kalau 7 tahun itu masih belum balik. Maka tahapannya perintahkan aja dulu. Ya mungkin urut, mungkin tidak. Kemudian kalau sudah umur 10 tahun, perintahkan. Kemudian kalau tidak sholat, kata Nabi, pukul. Kalau Nabi mengatakan pukul. Kalau sudah sampai umur 10 tahun, kemudian tidak sholat. Tapi memukulnya ini bukan untuk menyakiti, bukan untuk ta'adzib dari kata adab, tapi untuk ta'dib dari kata adab, untuk dididik sebagai bentuk pembiasaan, sebagai bentuk pembiasaan. Jadi tidak perlu misalnya ambil balok yang maksudnya ya 4 kali 6 gitu misalnya, nggak perlu ya. Karena anak-anak yang model yang umur semacam itu masih sangat mengharapkan, atau mereka itu kan sering mendapatkan perlakuan kasih sayang, bentuk kasih sayang dari orang tua terus, dan bahkan kadang-kadang kalau dia melakukan kesalahan kadang-kadang masih dimaafkannya yang sakit gitu. Maka nggak perlu ya, nggak perlu harus sampai membuat dia cedera, salah macam. Jadi perintah. Baru setelah itu kalau sudah umur ya, lebih dari kalau sudah balik, itu tahapannya ya. Supaya apa tujuannya? Supaya nanti ada pembiasaan dari kecil. Jangan ketemu gede kemudian langsung diwajibkan. Belum ada pengkondisian sebelumnya. Dan ini mungkin bisa berlaku juga untuk hal-hal yang lain, ya, untuk hal yang lain. Misalnya ibadah, sholat, puasa, misalnya. Jadi dilatih dulu. Walaupun mereka belum wajib, tapi ada latihan. Dan ini juga yang dilakukan oleh para sahabat. Bahkan bukan hanya sekedar ibadah-ibadah yang mahdoh seperti sholat, puasa dan lain semacamnya. Bahkan mungkin misalnya kalau anak-anak perempuan itu yang masih kecil, mungkin pakai jilbabnya dibiasakan dari kecil, ya, supaya nanti kalau sudah, walaupun itu tidak wajib, tapi pembiasaan itu menjadi penting. Sebab kalau sudah ketemu gede ya mas sekalian, dia punya hujah bisa melawan dia nanti. Ya. Dia punya alasan untuk, padahal itu merupakan kewajiban yang harus untuk dilakukan. Kalau sudah balik, maka dia harus sudah menggunakan hijab dan lain semacamnya. Ya. Nah, jemaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok balik ini dijadikan syarat wajibnya haji bahkan ibadah-ibadah yang lain? Karena balik itu adalah awal permulaan seseorang akan mempertanggungjawabkan dirinya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak melakukan itu, maka dia akan mendapatkan dosa. Dia akan mendapatkan dosa. Maka seorang mukallaf, tadi semua nih anak-anak kita yang sudah mukallaf itu nanti akan mempertanggungjawabkan semua pekerjaan dia sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua nanti punya kewajiban untuk mengarahkan dulu. Kalau dia tidak mengarahkan, nanti kemudian anaknya melenceng, nah dia punya sahab di situ. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Itu punya kewajiban
untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kewajiban. Maka jangan sampai kita itu dituntut oleh anak-anak kita ketika mereka tidak melakukan kewajiban disebabkan karena kita tidak membiasakannya di waktu kecil. Karena mereka nanti tidak akan hidup sama sekali, tidak akan mau dipersalahkan sendiri. Orang yang tak mau nanti di akhirat juga mau dipersalahkan, disalahin sendiri gitu kan. Kalau dia tidak mendapatkan pengarahan dari orang tuanya, yang akan terjadi nanti akan saling tuntut menuntut sama sekalian. Itulah kenapa Nabi Allah SWT di dalam Al-Quran itu menyebutkan kondisi pada hari kiamat ketika orang dikumpulkan sebelum mereka dihadirkan di hadapan Allah SWT untuk hisab, ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Orang itu akan lari kalau ketemu dengan saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Kalau ketemu dengan ayah ibunya itu lari. Wa sahibatihi wa bani. Kalau ketemu dengan istrinya, pasangannya, wa bani dan anak-anaknya itu akan lari. Kenapa? Karena takut akan terjadi nanti saling tuntut di antara mereka. Allah menyebutkan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang yang saling sayang di dunia itu di akhirat itu bisa menjadi musuh. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Karena semua orang saat itu nanti akan mencari keselamatan untuk dirinya sendiri. Yang penting saya selamat. Mau saudara celaka itu mau urusan dia. Kan gitu. Ya. Nah, kondisi ini bisa dihindari dengan apa? Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang yang saling cinta kasih, saling kasih sayang di dunia itu pada hari kiamat itu bisa menjadi musuh illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kecuali pertemanan, kasih sayang, kekompakan, kesatuan, kebersamaan yang dibingkai dalam nilai ketakwaan. Jadi kalau misalnya orang tua dulu di dunia tidak membiasakan anak-anaknya untuk melakukan ibadah tertentu, dan karena itu akhirnya anaknya tidak mengerti, ketika dihisab dia tak mau disalahin sendiri. Dia akan mengatakan orang tua saya harus punya tanggung jawab juga. Karena dipanggil nanti orang tua, dipanggil nanti. Nah itulah kenapa akhirnya anak mau orang tua mau ketemu anak takut. Anak ketemu orang tua juga takut. Anak mau ketemu orang tua karena dia tidak berbakti misalnya, kurang berbakti dulu. Orang tua mau ketemu anak takut karena tidak membinanya dengan baik. Ya. Istri mau ketemu suami juga takut karena mungkin dia tidak berbakti sama suami. Suami mau ketemu istrinya juga takut karena tidak tanggung jawab dulu misalnya, hak-haknya tidak diberikan. Kemudian dikecualikan oleh Allah illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Mereka tidak akan saling menuntut nanti. Yang ada mungkin saling mengucapkan terima kasih. Ya. Suami sama istri saling mengucapkan terima kasih. Makasih Pak, makasih Bu, dulu diarahkan sehingga kondisi saya di akhirat ini baik. Nah ini jamaah sekalian, ya. Jadi kalau orang sudah sampai menjadi mukallaf, baligh dia, ya, dia punya akal yang sempurna, kemudian dia sampai pada umur yang sudah baligh, maka dia harus
beberapa hal. Dia harus melaksanakan al-faraid, kewajiban. Dia harus kemudian wujubul ijtinabil muharramat, dia harus meninggalkan apa yang diharamkan. Semua yang diharamkan menjadi wajib. Bukan sebaiknya, bukan, tapi menjadi wajib. Maka sholat 5 waktu, puasa, ya, zakat itu menjadi kewajiban. Kemudian yang haram misalnya, maka tidak boleh berbohong, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh durhaka kepada orang tua, tidak boleh minum minuman keras dan lain sebagainya. Karena itu masuk dalam kategori muharram. Apa yang diharamkan tidak boleh. Kemudian orang yang mukallaf itu kenapa harus perhatian terhadap dua hal ini? Sebab saat itulah akan mulai kitabatul hasanati wassayyi'at. Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat nanti semua amal dia. Dicatat itu teman sekalian, semuanya, yang baik dan yang buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebajikan walaupun kecil, dia akan melihat pahalanya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan keburukan walaupun kecil, dia juga akan melihat dosanya. Kecuali yang kecil seperti sabda Nabi, ya, dikecualikan tuh rufi al-qalb sampai dia balik, yang tidur sampai dia bangun, ya. Kemudian yang gila sampai dia waras. Ya. Kemudian kewajiban apa lagi yang perlu diperhatikan kalau seseorang itu sudah balik? Wujubut taubah, kewajiban untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Kemungkinan orang melakukan kesalahan di dunia itu besar. Saya kira nggak akan ada yang berani ngancam kalau saya tanya siapa yang tidak punya dosa, nggak pernah melakukan kesalahan, nggak ada. Mau kiai, mau ustaz, mau habib, sama aja mas sekalian. Ya, kemungkinan dia akan melakukan, kemungkinan besar dan hampir bisa dipastikan karena tidak maksud melakukan kesalahan. Maka ada kewajiban untuk bertobat sebelum dia mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan dan dia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu ya mas sekalian, kalau dia melakukan dosa kemudian, ya, kata Nabi itu kita fikal bihi muhtasab, akan ada satu titik hitam. Kalau ada satu titik hitam, kalau dia bertaubat maka akan bersih lagi itu hatinya. Tetapi kalau dia tidak bertaubat malah nambah lagi, berarti titiknya nambah. Titiknya nambah. Hati yang tadinya putih, ya, bersih, bening itu jadi gelap, jadi hitam. Nah, kalau dia sudah menjadi hitam, jamaah sekalian, susah, ya, mendapatkan pengarahan, mendapatkan wasiat atau nasihat, susah jadinya. Ya. Kita kemarin bilang kalau ada nasihat masuk telinga kanan, dia itu keluarnya juga dari telinga kanan. Karena Nabi mengumpamakan seperti gelas yang dibalik. Kalau gelas itu dibalik, jemaah sekalian, atau pemadam kebakaran yang mengisi pakai selangnya itu tidak akan terisi. Kalau banyak karena kebalik, dia itu nggak tahu yang ma'ruf yang. Nah, maka Nabi SAW mewajibkan taubat, ya, mewajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tubuh hilal. Maka semua mukallaf diwajibkan untuk taubat. Kemudian semua mukallaf itu punya kewajiban untuk belajar apa yang dia butuhkan
dalam urusan agamanya. Kalau dia itu wajib sholat, berarti dia harus belajar ilmu sholat. Kalau dia sudah wajib haji misalnya, berarti dia harus belajar ilmu haji. Makanya belajar manasik. Semua kewajiban yang akan dia lakukan, ilmunya dia harus punya. Maka menjadi kewajiban. Jadi ilmu itu jamaah sekalian, ada yang wajib dipelajari, ada yang tidak. Nah, kalau yang berhubungan dengan amal-amal yang wajib, berarti yang wajib bersuci dan dia mau wudhu, kalau istijabnya itu tidak benar. Ya. Jadi dia harus mempelajari ilmu apa yang dia butuhkan. Dia bersuci, sholat, puasa dan lain semacamnya. Jadi ini syarat yang ketiga, ya, baligh. Syarat yang keempat, baligh itu menjadikan keberadaan syarat ini menjadikan anak-anak itu tidak wajib untuk melakukan haji, tidak wajib. Tapi mungkin nggak mereka bisa melaksanakan haji? Mungkin bisa saja ketika masih kecil, dan itu akan diterima kalau jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada yang membimbing dia. Jadi ada seorang ibu-ibu dalam sebuah hadis itu menggendong anaknya, kemudian dia seperti minta izin lah kepada Nabi SAW, bolehkah anak ini ikut berhaji bersama saya? Nabi mengatakan iya, padahal itu masih belum balik. Ya boleh, walaki ajrun, dan kamu akan mendapatkan pahala. Kamu juga akan mendapatkan pahalanya. Nah, jadi memberikan arahan kepada anak-anak untuk sholat dan lain semacamnya, mungkin jangan, mereka belum wajib. Kalau mereka melakukannya dengan baik dan itu diterima pahalanya, orang tuanya dan ini jamaah sekalian syarat yang ketiga, ini sudah. Nah, syarat yang keempat, puasa. Artinya dia punya kemampuan. Maka tidak wajib haji atas orang yang tidak punya kemampuan. Namanya kalau di bahasa Arab namanya istitha'ah. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan haji kepada manusia yang man istata'a, yang punya kemampuan di antara mereka untuk melakukan haji. Jadi istilahnya di bahasa Arab namanya istitha'ah. Kapan orang itu dikatakan mempunyai istitha'ah, atau apa makna daripada istitha'ah, apa pengertiannya, penjelasannya di pertemuan yang akan datang. Kalau melihat jemaah sekalian, insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita di syarat yang keempat dari berhaji. Ya. Kembali lagi saya ingin mengingatkan syarat yang ketiga tadi adalah baligh. Kalau orang sudah baligh berarti dia sudah mukallaf, dan kalau sudah mukallaf kita melihat anak-anak kita kayaknya itu sudah baligh, mereka sudah bermimpi misalnya, atau yang perempuan sudah haid, berarti punya kewajiban melaksanakan apa yang menjadi fardhu ain, ya, sholat dan lain semacamnya, meninggalkan yang haram. Kemudian syarat untuk bertobat, dan kita harus mengarahkan mereka agar mereka bisa menuntut ilmu apa yang
menjadi kewajiban mereka untuk dilakukan. Ya. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Maka segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca sayyidul istighfar dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.